Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kanor, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah kajian ketarjian PCM Kanor yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini meskipun cuacanya hujan, tapi kita tetap istiqomah untuk konsisten dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah topik kita pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang sunnah menurut perspektif Muhammadiyah. Kenapa kok topik ini penting? Ya tentu di antara alasannya karena Muhammadiyah tidak bermadzhab. Kalau tidak bermadzhab maka kembali kepada sunnah itu sebuah keniscayaan. Sebuah apa? Keniscayaan. Di dalam salah satu wawasan-wawasan ketarjian itu kan ada wawasan tidak berafiliasi kepada madhab. Wawasan-wawasan ketarjian dalam manhaj tarjih itu ada wawasan paham agama, wawasan tajdid, wawasan toleransi, wawasan keterbukaan, terus wawasan tidak berafiliasi kepada madhab, kemudian ditambah di Munas Tarjih di Gresik tahun 2020 itu ada wawasan wasatiyah atau wasotiyah ya, yaitu moderasi. Nah, dari 6 wawasan ketarjian itu salah satunya wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Maksudnya apa? Maksudnya Muhammadiyah di dalam memahami agama itu kembali kepada sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dengan menggunakan metode ijtihad sebagaimana yang dikembangkan oleh Muhammadiyah di dalam manhaj tarjih, dan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Tapi yang penting untuk kita pahami, Pak, meskipun Muhammadiyah tidak bermazhab, tapi bukan berarti tidak anti madhab. Kenapa? Ya karena pendapat madhab atau pendapat ulama itu penting untuk kita pertimbangkan di dalam upaya kita kembali pada Quran dan As-Sunnah. Tidak mungkin ada orang alim tapi nggak bisa baca kitab kuning, itu nggak mungkin. Alim tenanan loh maksudnya ya. Orang mau balik ya bisa. Nggak ada ulama kecuali bisa baca kitab, kecuali Pak bisa baca kitab kuning. Nah nggak bisa ya nggak mungkin jadi ulama. Saya ngatakan ulama loh, bukan mubalek. Nek mubalek bisa. Kenapa? Ya karena dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu tetap mempertimbangkan pendapat para ulama. Kalau kita nggak bisa baca kitab kuning, jelas ada keterbatasan.
Keterbatasan apa? Ya, secara umum usul fikih itu pembahasannya pada lafadz-lafadz yang ada hubungannya dengan bahasa Arab. Usul fikih kan gitu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal apa Pak? Ilal mir ya ayyuhalladzina amanu apa Pak? Idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Makna ila itu apa? Itu ya kembali kepada pemahaman dalam bahasa apa? Arab. Famsahu birusikum. Ngusap kepala itu ada bak, itu baknya apa? Itu ya kembali kepada apa? Pemahaman di dalam bahasa Arab. Terus berikutnya, kitab-kitab bahasa Arab, apakah semuanya sudah diterjemahkan? Tidak. Belum apa? Belum diterjemahkan. Sehingga ketika tidak bisa baca kitab kuning, itu ada keterbatasan akses literatur. Ada keterbatasan apa? Akses literatur. Itu ya. Terus sebagian para intelektual itu mungkin lebih familiar dengan literatur bahasa Inggris dalam kajian Islam. Ya betul Pak, tapi tentu mereka bukan ulama, tapi apa? Para pemikir atau para intelektual. Tapi untuk jadi ulama, yaitu bahasa Arab syarat mutlak gitu. Ya. Artinya tadi pendapat mazhab itu tetap dipertimbangkan dalam upaya kita kembali pada Quran dan As-Sunnah. Oleh sebab itu fatwa tarjih kalau jenengan cermati itu biasanya itu merujuk 2 kitab. Saya enggak mengatakan hanya 2 kitab loh. Ini yang sering dirujuk. Kalau tidak Nailul Autar ya Subulus Salam. Karena kedua kitab tadi berbicara tentang pandangan lintas mazhab. Tidak hanya mazhab 4 bahkan termasuk Syiah Zaidiyah. Karena 2 pengarang kitab tersebut itu backgroundnya mazhabnya apa? Zaidi. Nailul Autar ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani, itu dulu mazhabnya Zaidi. Subulus Salam ditulis oleh Al-Imam As-Sun'ani, mazhabnya apa? Zaidi atau Syiah Zaidiyah. Itu aliran Syiah yang dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab-kitabnya menerima kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan Syiah yang ada di Iran, Mbak. Itu disebut Syiah Itsna Asyariyah. Syiah 12 imam. Mereka punya kitab hadis tersendiri. Enggak menerima riwayat hadis dari kelompok Sunni. Sahih Bukhari, Sahih Muslim tidak diterima. Tapi kalau Syiah Zaidiyah menerima riwayat hadis dari Sunni, misalnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim diterima. Kembali ke tadi ya, berarti Muhammadiyah meskipun tidak bermadhab, tapi juga tidak anti apa? Madhab. Terus yang menjadi pertanyaan berikutnya, kalau Muhammadiyah tidak bermadhab, apakah ingin membangun madhab baru sehingga lahir madhab yang kelima, yaitu madhab apa? Madhab tarjih atau madhab Muhammadiyah. Kan madhab ada 4 Pak ya, yang terkenal ya. Itu madhab Hanafi yang didirikan oleh Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit, pengikutnya Hanafiyah. Yang kedua madhab Maliki didirikan oleh Al-Imam Malik ibn Anas, pengikutnya disebut apa? Malikiyah. Yang ketiga madhab Syafi'i yang didirikan oleh Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, pengikutnya disebut Syafi'iyah. Terus madhab Hambali didirikan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani, pengikutnya disebut apa? Hanabilah atau Hambaliyah. Karena hanya ada madhab 4 ya yang terkenal, meskipun ada Syiah Itsna Asyariyah, ada Syiah apa? Zaidiyah. Di Oman ada alirannya apa? Oman Al-Ibadiyah.
Al-Ibadiyah itu Khawarij yang moderat itu. Mazhabnya apa? Al-Ibadiyah. Nah, terus di Indonesia berarti muncul mazhab baru, yaitu mazhab apa? Mazhab Tarjih atau mazhab Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu sebenarnya kalau kita lihat dari syarat pemikiran itu disebut mazhab, itu harus terpenuhi 4 syarat, Pak. Yang pertama punya imam mazhab, yang kedua punya metodologi istimbat atau usul fikih. Mazhab Syafi'i punya usul fikih ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri, yaitu apa? Ar-Risalah. Ar-Risalah ini induk kitab usul fikih. Baru setelah itu lahir banyak usul fikih. Kalau secara umum yang dikaji di masyarakat itu usul fikih dalam mazhab Syafi'i itu apa, Pak? Tingkatan paling dasar, yaitu Al-Waraqat. Al-Waraqat itu kitab yang paling dasar usul fikihnya mazhab apa? Syafi'i. Ditulis oleh Al-Imam Haramain atau Al-Imam Al-Juwaini, gurunya Imam Ghazali gitu. Muhammadiyah punya usul fikih disebut apa, Pak? Manhaj tarjih. Yang ketiga, syarat pemikiran itu disebut mazhab, itu punya produk hukum. Di dalam mazhab Syafi'i produk hukumnya banyak. Mulai Sulam As-Safinah. Atau apa, Pak? Sulam Supinah atau Sulam Safinah? Sulam As-Safinah. Itu ada 2 kitab ya. Yang pertama Safinatun Najat, yang kedua Sulam Taufik. Ini orang-orang dulu yang tua itu ngaji ini Sulam As-Safinah, Pak. Sekarang masih atau enggak, Pak, di masyarakat? Di kalangan NU masih? Yang ngaji Sulam Safinah ya. Terus setelah itu ada Matan Takrib, syarahnya Fathul Qorib Mujib, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi. Di atasnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini ya. Ini versi saku, yaitu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari dari Malabar. Malabar itu mana? India Selatan. Beliau keturunan Arab, tapi bapaknya hidup di India, orang India. Belajar ke Mekah ke Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu pengarang apa? Kitab Tuhfatul Muhtaj. Itu kitab yang otoritatif dalam mazhab apa? Syafi'i. Di atasnya ada Fathul Wahhab, ditulis oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, muridnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada trilogi kitab, yaitu Fathul Qorib Mujib, kemudian apa, Pak? Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Itu produk hukum dalam mazhab apa? Syafi'i. Di Muhammadiyah itu juga punya produk hukum sebenarnya. Ada HPT jilid 1 sampai dan HPT jilid 3. HPT lama dan HPT baru. Jilid 2 belum dipublish. Mudah-mudahan nanti ke depan sudah dipublish, Pak, sehingga enggak bingung ngomong. HPT dari jilid 1 kok langsung loncat jilid 3. Dan nanti ke depan juga akan lahir HPT jilid 4. Ya, paling tidak kita sekarang sudah punya 2 HPT itu, HPT jilid 1 dan 3. Terus ada TJA, tanya jawab agama, yang isinya fatwa-fatwa tarjih, yaitu ada jilid 1 sampai jilid 9, Pak. Yang jilid 9 baru itu. Maksudnya baru sudah cukup lama sih, tapi belum ada setahun kayaknya. Sudah punya yang 9. Nah,
warnanya apa? Coklat ya, coklat itu. Nah, jadi TJA 9 jilid, HPT 11 jilid. Itu usahakan beli, Pak. Kalau jenengan kalau mau beli modalnya terbatas, apalagi iman beli buku, ya buku Muhammadiyah dulu lah. Nek jenengan keliru buku yang enggak Muhammadiyah jenengan beli, buku Muhammadiyah enggak punya. Yo ketinggalan keretanya kan. Kecuali nek modalnya banyak semua buku dibeli, Pak. Soalnya sebagian orang beli 11 kitab. Nek gak terbiasa, ini ngelus dodo, Pak. Imannya bukan main. Makanya nek jenengan pelit beli kitab atau pelit beli buku, beli HPT dan TJA. Itu referensi otoritatif di dalam Muhammadiyah. Tapi nek jenengan asal beli kitab atau beli buku, belum tentu itu dianggap otoritatif. Apalagi pengarangnya enggak jelas itu. Ustadz siapa? Ustadz Sopo. Aku ora kenal. Nah ini orang Muhammadiyah dibilang ini rujukannya HPT, rujukannya TJA. Nek enggak paham berarti kurang gaul. TJA HPT kok enggak tahu. Tapi nek jenengan beli buku karangannya Ustadz si A, Ustadz si B, ya belum tentu terkenal siapa Ustadz A, Ustadz B. Itu ya. Itu produk hukum di dalam apa? Muhammadiyah. Ada putusan, ada fatwa. Yang keempat itu punya pengikut. Tadi pengikut mazhab Hanafi, Hanafiyah, mazhab Maliki, Malikiyah, mazhab Syafi'i, Syafi'iyah, mazhab Hambali, Hanabilah atau Hambaliyah. Nah, pengikut HPT dan tarjih atau dan apa Pak? TJA disebut, atau pengikut tarjih disebut apa? Muhammadiyah. Tarjihiyah Pak. Muhammadiyah, Pak. Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu sebenarnya sudah bisa disebut mazhab kelima. Tapi sayangnya itu kurang satu syarat saja. Belum punya imam mazhab. Belum punya apa? Imam mazhab. Dari 4 syarat tadi kan sudah terpenuhi, Pak. Punya metodologi ijtihad ada, manhaj tarjih. Punya produk hukum HPT dan TJA. Punya pengikut ya warga-warga Muhammadiyah itu. Meskipun sebagian ya belum punya HPT toh. TJA sebagian blas gak tahu ngaji tarjih. Tapi dianggap pengikut ya Pak. Asal punya KTM ya disebut apa? Muhammadiyah. Tapi syaratnya itu yang belum terpenuhi. Yang pertama itu, siapakah imam mazhab di dalam Muhammadiyah? Siapa Pak? Imam mazhab itu personal, bukan kelembagaan. Oh, coba mazhab Syafi'i imamnya Imam Syafi'i kan, mazhab Hambali Imam Ahmad, dan mazhab Muhammadiyah imamnya siapa? Itu ketua sekarang wis nggak menduduki kedua majelis tarjih, koordinator sekarang. Terus imamnya gonta-ganti gitu Pak. Mazhab Syafi'i nggak pernah gonta-ganti Pak. Sejak dulu ya Imam Syafi'i sampai sekarang. Ada periodisasi imam gitu. Nah, oleh sebab itu Muhammadiyah belum bisa disebut apa? Mazhab. Belum bisa disebut mazhab. Nah, karena Muhammadiyah tidak bermazhab, artinya cara beragamanya itu yang merujuk pada Quran dan Sunnah. Sehingga posisi sunnah itu sangat penting sekali. Ya contoh konkretnya Pak, kalau kita warga Muhammadiyah diajak beramal, itu kan pasti tanya dalil. Kalau amal itu dalil dari Quran, dari sunnah, itu yang lebih banyak dari mana Pak? Dari Quran atau dari sunnah? Dari sunnah, sehingga sunnah itu cukup penting posisinya di dalam apa?
cara beragama warga Muhammadiyah. Kan jenengan ketika diajak melakukan amalan, dalilnya mana? Biasanya kalau dalil itu ya merujuk pada sunnah. Soalnya secara umum hukum itu kan dalil dari Al-Quran kan cukup sedikit, karena Al-Quran itu mujmal, yaitu global, ya kan gitu. Nah, oleh sebab itu sunnah itu cukup penting di dalam cara beragama bagi warga Muhammadiyah. Kita sekarang lihat Bapak dan saudara sekalian dimuliakan Allah, bagaimana sunnah di dalam dokumen-dokumen resmi Muhammadiyah. Kalau kita lihat di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, pasal 4 ayat 1. Siapa yang hafal Pak pasal-pasalan? Pasal 4 ayat 1 ini kaya hafal UUD Pak. UUD 4 lama. Sekarang tambah lagi UUD Muhammadiyah. Nah, di sana dikatakan Muhammadiyah adalah gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan gerakan tajdid, berdasarkan atau berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dalam Muqaddimah Anggaran Dasar apa? Muhammadiyah, menjelaskan karakteristik gerakan Muhammadiyah, gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga itu gerakan tajdid. Itu berat sekali Pak. Ini orang Muhammadiyah tidak pernah ngaji tarjih, itu bermuhammadiyahnya masih menempatkan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan gerakan apa? Dakwah, tapi belum sebagai gerakan pemikiran keagamaan atau gerakan apa Pak? Tajdid, pembaruan. Ya apa sing diperbarui Pak? Wong ngaji tarjih saja tidak pernah Pak. Nek gerakan Islam pokoknya yang kita menyemarakkan Islam itu ya gerakan apa? Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu ya 3 bidang itu ya. Yaitu melakukan apa Pak? Dakwah dalam konteks feeding, menyantuni fakir miskin, schooling, pendidikan, kemudian apa? Healing, kesehatan. Tapi yang ketiga ini yang berat itu, Muhammadiyah sebagai gerakan apa? Tajdid, pembaruan. Masa gerakan pembaruan enggak ada landasan keilmuannya, enggak pernah ngaji. Ya digerakan pembaruan dari mana Pak? Mau ngaji enggak pernah Pak. Betul atau enggak Pak? Nah, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, berarti menjelaskan tentang posisi Sunnah di dalam apa Pak? Beragama sebagai sumber hukum secara hitungan nomor kedua, tapi secara status Al-Quran itu sama dengan Al-Quran. Sunnah itu sama dengan Al-Quran. Sumber hukum yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah. Ini secara hitungan atau secara status Pak? Secara hitungan, bukan secara status. Jadi Al-Quran itu wahyu, Sunnah ya wahyu. Dalilnya apa? Ya, Al-Quran jelas wahyu, tapi Sunnah ya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu Al-Quran sendiri yang bilang. Muhammad itu ngomongnya bukan sekedar asbun, asal apa? Asal bunyi, tapi betul-betul didasarkan pada apa? Wahyu. Yang kedua Nabi bersabda, utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Saya dikasih Al-Quran dan sepadan dengan Al-Quran. Yang sepadan dengan Al-Quran itu apa? Itu Sunnah. Terus taraktu fikum amroin lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Yang pertama apa Pak? Kitab Allah. Yang kedua wa sunnatan nabiyhi. Oleh sebab itu Sunnah itu secara hitungan nomor 2, tapi secara status sama dengan Al-Quran. Bisa dipahami Pak? Ya. Terus sekarang di dalam MKCHM,
MKCHM itu apa? Matan, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Penting itu MKCHM. Pernah kita kaji ya kayaknya di sini. Nah, di dalam MKCHM di sana dijelaskan tentang sumber ajaran agama menurut Muhammadiyah. Muhammadiyah di dalam mengamalkan ajaran agama Islam berlandaskan yang pertama Al-Quran, yaitu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini disepakati oleh semua umat Islam, meskipun alirannya beda-beda. Sampai saya punya Al-Quran versi Ahmadiyah, itu saya punya Pak, baik Qodyaniyah ataupun Lahuri. Itu Al-Qurannya sama. Bedanya Lahuri dengan Qodyaniyah itu apa? Atau bahasa Indonesianya apa? Bahasa Arabnya Qodyaniyah atau Qodyan. Bedanya kalau Ahmadiyah Lahur atau Lahuri ya, itu menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai mujaddid, reformis atau reformer, pembaharu. Tapi kalau Ahmadiyah Qodyaniyah itu menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai apa Pak? Nabi. Nabi kecil, bukan nabi besar. Nabi Muhammad itu nabi besar. Kalau ceramah itu sholawat dan salam mudah-mudahan apa Pak? Terlimpahkan kepada nabi besar kita. Dulu di bukunya Ahsan itu kayaknya dibahas itu. Apa maksudnya nabi besar itu? Itu maksudnya apa Pak? Ada nabi besar, ada nabi kecil. Tapi kalau yang dimaksud apa Pak? Apa Pak? Khatamul Anbiya wa Sayyidul Mursalin, bisa juga itu. Nabi Muhammad kan penutup para nabi wa Sayyidul Mursalin, sayyidnya para utusan, sehingga disebut nabi besar. Maksudnya itu atau apa? Pak? Mudah-mudahan terlimpahkan kepada nabi besar kita. Nabi besar itu maksudnya apa Pak? Ada nabi kecil itu. Nah kayak gitu-gitu ya tergantung yang ngomong itu maksudnya apa gitu. Nah ini jenengan mau enotok kan ya saiki diilmui Pak. Kan suatu saat jenengan pasti ditanya toh. Makanya nek mukadimah dalam acara aja ditambahi. Nabi besar ini ditanya orang lain jenengan gak bisa jawab. Maksudnya nabi besar itu apa loh? Ya, kalau yang paling mulia jelas. Tapi nabi besar ya Pak, seolah-olah ada nabi kecil. Nah, Qur'annya Ahmadiyah itu sama gitu. Ya 30 juz ya, 114 surat. Gitu. Oleh sebab itu Quran di dalam agama Islam itu menarik gitu. Karena ada kesepakatan. Beda dengan the Bible atau Alkitab itu, perjanjian lama, perjanjian apa? Baru. Itu jumlah suratnya dan ayatnya itu kadang-kadang ada perdebatan atau perbedaan. Diterima salah satu sekte, ditolak oleh sekte yang lain. Tapi kalau Al-Quran enggak ada. Qurannya Muhammadiyah dengan NU sama, meskipun cara menafsirkannya mungkin kadang-kadang ada perbedaan Pak. Yang kedua, dalam MKCHM Muhammadiyah di dalam mengamalkan ajaran agama Islam bersumber kepada sunnah Rasulullah. Bahasanya itu sunnah Rasulullah Pak. Sebagaimana dalam maklumat hal tarjih itu loh, yang di akhir di HPT kita kan ada maklumat apa Pak, perihal ketarjihan yang paling akhir itu di HPT jilid 1.
dipublish di SM tahun 1936. Di sana dijelaskan munculnya perselisihan di kalangan umat itu disebabkan diantaranya setiap kelompok berpegang kepada pendapat para ulama dan kitab kuning dan tidak suka melakukan musyawarah dengan kembali kepada Al-Quran, kitab Tuhan Allah, bahasanya gitu, dan kepada al-hadis sunnah Rasulullah. Oleh sebab itu Muhammadiyah dalam memahami sunnah dan hadis itu sama. Meskipun sebagian ulama ada yang membedakan antara sunnah dengan hadis, tapi dalam pandangan Muhammadiyah, dalam dokumen-dokumen Muhammadiyah dipahami sunnah dengan hadis itu sama. Nanti saya kasih contoh Pak. Oke. Sunnah Rasulullah adalah penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran agama Islam. Di sana dijelaskan sebagai apa? Penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran agama Islam. Berarti menunjukkan sunnah itu fungsinya dalam pandangan Muhammadiyah itu penjelas daripada Al-Quran. Pokoknya jenengan kalau disuruh menggambarkan fungsi sunnah terhadap Al-Quran apa? Menjelaskan Al-Quran. Lah kok bisa? Ya bisa, Al-Quran itu mujmal kok. Jenengan sholat mengikuti Quran, bisa atau enggak Pak? Bisa atau enggak? Takbir ada dalam sholat. Wa kabbirhu takbirau. Takbiratul ihram. Doa iftitah ada, wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ard. Ta'awud ada atau enggak Pak? Ada, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Bismillah Al-Fatihah ada. Amin ada atau enggak? Enggak ada, karena amin itu bukan dari Al-Fatihah. Bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi disunahkan tiap kita selesai baca Al-Fatihah dalam sholat maupun di luar sholat mengucapkan apa? Amin. Karena kan ada doanya itu, ihdinas siratal mustaqim. Terus itu kan doa kan, ya kan? Nah, surat ada, ya kan Pak? Rukuk ada atau enggak? Ada, ya ayyuhalladzina amanu rka'u. I'tidal ada Pak? Enggak ada. Terus sujud ada? Ada, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Tapi doa yang dibaca di dalam sujud ada atau enggak dalam Quran? Ada atau enggak? Ada atau enggak Pak? Ada, sabbihisma rabbikal a'la. Jangan baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Sabbihisma itu apa? Sabbih, bertasbihlah kamu. Tasbih itu apa? Subhanallah. Kan ini subhana rabbi. Sabbihisma rabbikal a'la. Ada Pak. Duduk di antara dua sujud. Ini yang enggak ada. Adanya apa ayatnya? Enggak ada. Nah, tapi meskipun sebagian ada di dalam Al-Quran, tapi yang ngasih tahu itu siapa Pak? Rasulullah. Ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, Nabi bilang apa? Ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah ayat ini bacaan sujudmu. Nabi baca wajjahtu. Itu ayat Al-Quran. Tapi siapa yang ngasih tahu itu digunakan untuk doa iftitah? Nabi. Berarti melalui apa Pak? Sunnah. Kalau ada orang sholat tidak membaca Al-Fatihah, sah atau enggak? Tidak. Ada dalam Quran. Apa? Al-Fatihahnya ada, tapi kalau harus dibaca dalam sholat enggak ada. Itu yang menjelaskan Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab.
Oleh sebab itu sunnah itu sangat penting. Kalau jenengan ditanya Al-Quran dan As-Sunnah itu kan dua-duanya sumber hukum dalam ajaran agama Islam. Secara bilangan Al-Quran nomor 2, secara status sama. Tapi Al-Quran dan As-Sunnah itu mana yang lebih membutuhkan? Maksudnya Al-Quran butuh hadis atau butuh sunnah, atau sunnah lebih butuh Al-Quran, Pak? Al-Quran butuh sunnah. Kenapa? Ya karena Al-Quran itu mujmal. Perintah sholat cuma wa aqimu as-sholah. Perintah zakat wa atu as-zakah. Tapi jenengan sholat mana yang rukun? Itu yang ngajinya dari sunnah. Al-Quran cuma apa? Wa aqimus sholat wa atu zakat. Zakat apa saja yang wajib dikeluarkan? Ya di sunnah. Terus puasa cuma kutiba alaikumus siam. Itu ya. Nah, oleh sebab itu di MKCM dijelaskan fungsi sunnah itu menjelaskan Al-Quran dengan menggunakan akal pikiran yang dijiwai, yang sesuai dengan jiwa ajaran agama Islam. Berarti Muhammadiyah menganggap fungsi akal penting atau enggak di dalam kita beragama? Penting, tapi akal sumber hukum atau tidak, Pak? Tidak. Kalau kita menjadikan akal itu sebagai sumber hukum, nanti kita liberal itu. Akal-akalan, Pak ya. Kalau orang liberal itu kan akal dulu itu. Terus apakah akal tidak penting dalam kita memahami agama? Penting. Sahabat Nabi itu yang terkenal rasional itu siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu cara beragamanya sangat apa? Rasional. Contohnya apa, Pak? Ketika Umar bin Khattab melakukan tawaf. Orang tawaf itu kan ketika mau mengawali kan sunahnya takbilul kiblah. Takbilul kiblah atau takbil al-hajar al-aswad, yaitu mencium hajar aswad. Umar bin Khattab ketika tawaf enggak mau, Pak. Kenapa? Innaka hajarun la tanfa'u wa la tadur. Engkau hanya batu, tidak bisa ngasih manfaat, enggak bisa ngasih apa? Mudarat. Kalau hanya sekedar batu kan banyak batu yang lebih bagus daripada hajar aswad, hitam lagi. Hitamnya itu karena dosanya manusia. Nah, Umar bin Khattab kan ngomong kayak gitu, Pak ya. Umar bin Khattab itu beda dengan tradisi Jawa, Pak. Kalau orang Jawa itu berangkat haji atau umroh itu guntingi kiswah Ka'bah itu, Pak. Pulang dibuat apa? Jimat itu. Padahal kiswah Ka'bah itu tiap tahun diganti, itu kadang juga kainnya itu dari Indonesia gitu. Dari Indonesia dibawa ke Mekah buat ngerudungi Ka'bah itu, Pak. Banyak barokahnya kan, digunting buat apa? Jimat, bawa pulang ke Indonesia lagi. Tapi Umar bin Khattab itu sangat rasional gitu. Ketika disuruh mencium hajar aswad itu bukan karena hajar aswadnya, tapi karena ittiba Rasulullah gitu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, maqabal tuka, saya enggak akan apa? Mau menciummu. Umar bin Khattab ketika mendengar Nabi itu Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu, itu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya perjalanan biasa berapa hari, Pak? 40 hari. Tapi ditempuh Nabi
dalam waktu yang cukup apa? Singkat. Itu terjadi perdebatan, Pak. Nah, menurut Aisyah, tempat tidurnya Nabi itu kok ya Aisyah ya. Tempat tidurnya Nabi itu belum dingin, Pak. Menunjukkan saking apa? Cepatnya. Terlepas dari itu, yang penting Nabi menempuhnya nggak ada satu malam. Nggak ada apa? Satu malam. Umar bin Khattab itu awal-awal juga agak ragu, Pak. Betul atau enggak ini Nabi? Tapi Abu Bakar As-Siddiq ya, itu cara beragamanya pokoknya enot, Pak. Pokoknya Nabi ngajarkan gitu ya sudah. Langsung sami'na wa atokna. Derek kiai selamat. Derek kiai plus koma apa, Pak? Selamat aja nderek kiai selamat. Kiai selamat ya. Oh, gitu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu kan langsung percaya, makanya digelari apa? As-Siddiq. Ya. Nah, kembali ke tadi ya. Maksud menggunakan akal pikiran dalam pandangan Muhammadiyah itu bukan hanya akal pikiran, tapi itu yang disebut apa? Ijtihad. Maksudnya akal pikiran yang dijiwai oleh spirit ajaran agama Islam. Itulah yang disebut apa? Ijtihad. Nah, itu di dalam apa? MK CHM. Terus secara spesifik, ini saya bawa kitab namanya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Al-Aqidah Al-Wasithiyah ditulis oleh siapa, Pak? Oleh siapa? Al-Aqidah Al-Wasithiyah itu ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu akidah yang umum dikaji oleh teman-teman apa? Salafi itu. Al-Aqidah Wasithiyah. Ini penting, Pak, kitab akidah ini. Karena kitab akidah ini kan menjelaskan thariqatu ahli sunnah wal jamaah al-i'tiqadiyah, cara atau metodologi beragama ahli sunnah wal jamaah secara i'tiqad atau keyakinan. Yang kedua, thariqatu ahli sunnah wal jamaah al-amaliyah, yaitu cara beragama ahli sunnah wal jamaah secara amal. Secara amal itu secara ibadah. Sehingga Ibnu Taimiyah itu menjelaskan tentang posisi sunnah. Pentingnya apa? Sunnah di dalam kita beramal. Nah, di sana ada pasal yang berbunyi faslun fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pasal di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirnya, Pak, dijelaskan kenapa kok disebut ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu ya beragamanya berdasarkan apa? Sunnah itu. Ibnu Taimiyah ingin menegaskan itu, kalau mengklaim ahlu sunnah wal jamaah ya beragamanya harus berdasarkan apa? Sunnah. Ngaku ahlu sunnah wal jamaah tapi amalannya gak nyocoki sunnah. Berarti kan enggak asli, Pak, itu. Nah, di sana dikatakan fasunnatu tufassirul Qur'ana. Ini menjelaskan fungsi sunnah. Sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an. Berarti fungsi sunnah yang pertama apa, Pak? Menafsirkan Al-Qur'an. Contohnya apa? Contohnya ya banyak tuh. Misalnya Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ini pernah kita bahas ya ayat ini. Ketika kita bicara tentang hukum perlombaan, termasuk perlombaan yang berhadiah pakai apa, Pak? Kupon gitu. Dan persiapkan sesuai dengan kemampuanmu atau kekuatanmu untuk menghadapi musuh. Ketika Nabi memahami kuwah, yang dimaksud adalah kekuatan militer, itu apa? Nabi menafsirkan aromyu, yaitu memanah. Berarti penjelasan Nabi
ini apa Pak? Menafsirkan Al-Quran. Ya kan? Meskipun dalam membaca hadis ini di zaman sekarang harus kontekstual Pak. Nek jenengan memahami literal berarti umat Islam senjatanya tentara kita cukup bersenjata apa? Panah. Padahal musuhnya sudah pakai rodel, pakai nuklir. Ya kapan kita menang? Kalau memahaminya secara literal. Itu fungsi sunnah yang pertama, yaitu menafsirkan Al-Quran. Wa tubayyinuhu, kata Ibnu Taimiyah. Yang kedua itu menjelaskan Al-Quran, karena Al-Quran itu secara umum mujmal. Perintah sholat cuma wa aqimu sholat, aqimis sholata, cuma itu saja. Yang menjelaskan secara tafsil, secara terperinci sunnah. Shollu kama ra'aitumuni usolli, itu tidak mungkin kita bisa pahami kecuali dengan melalui apa? Sunnah. Wa tadullu alaihi, dan sunnah itu menunjukkan pada Quran. Ini lebih umum ya, maksudnya menafsirkan atau menjelaskan. Yang ketiga, ini penting. Wa tu'abbiru anhu. Wa tu'abbir. Sunnah itu bisa memunculkan hukum atau menetapkan hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Ini penting Pak. Contohnya, makanan yang diharamkan versi Al-Quran itu berapa Pak? 4 ya. Innama harama alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala adin fala itsma alaih innallaha ghafurur rahim. Innama harama alaikumul maitata, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu yang pertama bangkai. Bangkai itu apa Pak? Maknanya secara mudah. Iya, maksudnya bangkai batang itu kan bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Pokoknya yang hewan yang tidak disembelih itu bangkai, meskipun hewannya halal. Pitik jagone jenengan ketabrak motor, mati Pak, masih fresh itu. Jenengan sembelih halal atau haram? Haram. Padahal masih fresh ya, baru saja 5 menit, belum lama itu. Haram itu. Kenapa? Ya, karena nyembelihnya setelah mati. Kalau ayam tiren itu apa? Mati kemarin. Halal atau haram Pak? Padahal itu kayaknya juga fresh itu ya. Itu haram. Itu bangkai. Wadam itu apa? Darah. Darah yang apa? Yaitu daman masfuhan. Darah yang mengalir. Enggak semua darah Pak. Kalau jenengan makan itu ayam itu kan di dagingnya kan kadang masih ada darah tuh Pak. Ya. Halal atau haram Pak? Kenapa Pak? Tidak mengalir. Terus ikan itu nek jenengan nek nyucinya enggak bersih atau kadang gorengnya enggak matang, itu muncul darahnya. Halal atau haram Pak itu? Halal. Tapi kalau darah yang terkumpul Pak, darah yang terkumpul, nek wong korban ini getihnya ditadai Pak. Getihnya apa? Tadai. Buat apa itu? Hukumnya apa Pak kayak gitu? Ini kan dari sapi korban tuh Pak. Sapi korban masuk. Persoalannya bukan sapi korban Pak, tapi malah dosanya ya mudah gede Pak.
wis roh ki wong korban lillahi taala, membesarkan syiar Allah gitu, fasholli li rabbika wanhar, kok dibumbui kemaksiatan apa Pak? Darai ditadai terus digawe dideh. Ambek sing wong dideh dari sapi jagal Pak, sing didol mbek nadai sapi korban, dosane gedhe ndi? Padha wae to luwe Pak? Dua-duanya haram, tapi kan keharaman tingkat toh Pak. Ya podo-podo zina Pak. Zina ambek wong wedok sing gak kenal, ambek zina dengan ibu misalnya. Dosanya besar mana? Ya, dengan ibu kan bertingkat toh Pak ya. Berarti dideh meskipun itu katanya ati Pak. Karena ati ori, yang ori itu yang asli itu. Ada ati buatan, yaitu apa? Dideh. Tapi kayaknya rasanya ya padha mbek ati Pak. Itu darah. Walahmal khinzir, yaitu daging babi. Daging apa? Babi. Yang haram apa? Daging babi. Ini daging babi itu kodenya apa Pak? B2 Pak. Kalau 000 02 kok 00. Jenengan kok tahu Pak? Viral Pak ya. Yuyu apa? Yuyu Y2 Pak kali. Babi itu haram. Apakah dagingnya saja? Nek lemaknya enggak, kulitnya. Nek babi guling itu kan makanan khas legend juga Bali. Babi apa? Guling. Tahu Pak ya? Tahu atau enggak? Itu kulitnya itu loh, ditutul itu Pak, moprol itu, terus dimakan itu crispy gitu, crispy itu, enak atau enggak itu? Oh ya. Katanya daging terlezat itu daging babi katanya. Katanya Pak, aku ya ora roh. Tapi masalahnya meskipun sangat lezat, tapi kan madharatnya itu, yaitu apa? Cacing pita itu nggak bisa mati, apalagi masaknya jenengan yang kurang panas itu. Oleh sebab itu kan madharatnya, menghindari madharat, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh itu. Bukan sekedar lezat, tapi makanan itu baik untuk kesehatan atau tidak. Makanya dihukumnya apa? Haram itu. Ketika Al-Quran menyebut lahmal khinzir, itu berarti apa Pak? Zikrul juz, menyebut sebagian, wa iradatul kul, tapi yang dimaksud semuanya. Oleh sebab itu minyak babi ya tetap haram. Kemudian apa tadi, kulit babi yang crispy ya tetap apa? Haram. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, sesuatu yang disembah bukan karena Allah. Man dabaha bi ghairillah faqad apa? Asyraka. Siapa yang menyembelih hewan bukan karena Allah, maka telah melakukan apa? Kesyirikan.
menyembelih ayam untuk sesajen dalam rangka Bapak nyadren gitu, kepunden. Ayam panggang, halal atau haram Pak? Haram atau halal? Haram. Terus bagaimana kalau makanan tanpa disembelih? Telur dibuat sesajen Pak, halal atau haram? Hah? Nek wiwit dulu zaman saya kecil itu di pojokan sawah itu Pak, enek telur terus apa Pak? Daun kudu tuh Pak tuh. Terus diwai itu loh Pak, apa? Kaca. Dikasih kaca biar apa? Mbok seline macak Pak. Itu halal atau haram itu? Nek tarjih mengharamkan, tapi haramannya itu satu dari A. Satu dari A itu sesuatu sebenarnya hukumnya itu belum pasti mengarah ke haraman, tapi diharamkan karena melihat apa? Konsekuensinya. Jenengan menganggap sesajen itu syirik Pak. Tapi kok cik mentolo menjukuk apa Pak? Dok telur untuk apa? Untuk sesajen itu. Nah, ini dalam Al-Qur'an gitu. Terus bagaimana tentang makanan-makanan yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an? Misalnya mengkonsumsi kuliner ekstrim lah gitu. Ada ular kobra Pak. Sate ular kobra tahu ya? Itu di Jakarta di daerah Mangga 2 Pak. Itu pusatnya sate ular kobra. Di dagingnya disate terus darahnya dimasukkan ke gelas tambah arak Pak, diminum. Halal atau haram itu? Buat stamina itu. Stamina apa Pak itu? Tenaga. Atau ada yang mengatakan buat penyakit kulit. Terus di daerah kita ada kuliner apa Pak? Nyabi atau biawak. Yang viral itu sekarang itu apa itu? Nasi goreng biawak di daerah kita Pak. Tahu atau enggak Pak? Gak usah dikandani, ditekani kok. Itu nasi goreng biawak Pak. Halal atau haram Pak? Itu kan enggak ada di dalam Al-Qur'an. Yang menjelaskan itu sunnah. Nabi bilang, nanti jenengan bisa cek di Bulughul Maram ya. Kullu dzinabin minas sibai fa'akluhu apa? Haram. Setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya apa? Haram. Di riwayat yang lain wa kullu dzimikhlabin minat toir, setiap burung yang memiliki kuku tajam maka memakannya apa? Haram. Kalau mazhab Syafi'i Muhammadiyah mengatakan haram Pak. Meskipun MTA katanya halal, anjing halal Pak. Karena Al-Qur'an pakai innama. Innama itu membatasi, adadul hasri. Berarti selain 4 tidak bisa dihukumi haram. Ahasan itu hanya memakruhkan. Jadi binatang yang bertaring dan berkuku tajam itu hanya makruh gitu. Hanya apa? Makruh karena Al-Qur'an pakai innama. Tapi yang MTA itu kok saya pernah kayaknya siapa Pak? Sing ketuanya siapa yang meninggal itu? Sukino siapa? Itu di salah satu ceramahnya kayaknya saya pernah kayaknya loh. Itu mengatakan halal ya. Gus Bak halal. Oh, so.
Tapi kan suatu yang najis belum tentu haram. Ada atau enggak ya? Kalau najis haram, Mbak. Tapi belum tentu yang haram, belum tentu apa? Najis. Iya atau enggak? Contohnya racun, itu haram atau enggak dimakan? Haram. Najis atau enggak? Tidak. Terus ganja itu. Daun ganja itu, Pak. Jenengan wudu megang daun ganja. Batal atau enggak wudunya? Memang pembatal wudu kena najis, enggak ada. Atau dengan maksudnya sholat bawa daun ganja. Sholatnya batal atau enggak tuh? Tidak tuh ya. Tapi memakannya halal atau haram? Haram. Hasan itu pernah berdebat itu. Hukum sholat ngisai daging babi. Hukumnya apa, Pak? Orang sholat apa ngisai apa bahasa itu? Lah jawabane asar kayak pertanyaan ini gak penting untuk dijawab. Kurang gawe. Wong sholat kok ngisai apa? Daging babi. Ngisai duit batal atau enggak, Pak? Nah, kembali ke tadi ya. Berarti kesimpulannya sunnah itu bisa menetapkan apa? Hukum yang tidak disebutkan oleh Al-Quran dalam kaitannya makanan atau hewan yang tidak disebutkan di dalam apa? Al-Quran. Terus berikutnya, sunnah itu ada 3. Ini sudah sering saya sampaikan. Sunnah qauliyah, ucapan Nabi, fi'liyah, ketetapan Nabi, takririyah, fi'liyah perbuatan Nabi, takririyah apa? Ketetapannya Nabi. Kalau qauliyah, fi'liyah itu kita paham. Takririyah itu maksudnya apa? Sahabat melakukan perbuatan di depan Nabi, Nabi mengiyakan atau mendiamkan. Ya, contoh yang paling terkenal ya dzab itu. Dzab itu kadal padang pasir. Khalid Ibn Walid pernah makan dzab di depan Nabi. Nabi mendiamkan. Tidak apa? Tidak melarang. Menunjukkan dzab itu halal. Tapi kalau biawak haram, nah, itu beda itu. Enggak sama. Enggak sama ya. Nah kita bahas Pak, niki Jawa dulu menafsiri dzab itu sliro. Sliro itu kan biawak kan? Hadis Ibnu Abbas itu ukila adzabu ala maidati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ukila den pangan apa adzabu sliro ala maidati Rasulillah ing atase meja daharane Rasulullah. Tapi dulu Kiai Jawa ketika memaknai sliro artinya nyabi atau biawak itu kan belum muncul kuliner ekstrim Pak ya. Menungso ya orang enek geragas kayak saiki Pak. Rong doyan Pak, rong doyan. Kalau sekarang kan ya bahaya itu. Maknai dzab sebagai apa? Selira atau nyabi atau biawak. Karena hukumnya beda. Terus ada yang mengatakan ada sunnah hamiyah. Ini pernah kita bahas juga. Contohnya puasa Tasu'a itu. Nabi berkehendak melakukan puasa Tasu'a tapi belum melakukan keburu meninggal. Kata Imam Suyuti, qaulun nabiyyi wal fi'lu wa takriru sunnatuhu wa hammuhul madkuru. Yang disebut sunnah itu macam-macam sunnah itu qaulun nabi ucapan nabi wal fi'lu perbuatan wa takriru ketetapan. Sunnatuhu itu yang disebut sunnahnya nabi wa hammuhul madkuru. Demikian juga ada sunnah hamiyah. Terus yang terakhir ini sebelum kita tutup,
Sunnah di dalam Muhammadiyah ini sudah sering kita bahas ya, disebut as-sunnah makbulah. Disebut sunnah apa? Makbulah. Istilah ini muncul di Monas Tarjih tahun 2000 Pak di Jakarta sebagai perbaikan dari istilah as-sunnah as-sahihah. Sebagaimana dalam masalah 5 berkaitan dengan jawaban dan respon Muhammadiyah terhadap pertanyaan yang pertama, yaitu mahuwad din. Apa itu yang disebut dengan agama? Kata Muhammadiyah yang disebut agama itu huwa ma anzalahullahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Yang disebut agama itu sumbernya apa yang terdapat, apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Qur'an dan apa yang terdapat dalam sunnah apa? Sahihah. Tapi sama Majelis Tarjih Jawa Barat dipahami masuk sunnah sahihah itu maksudnya hadis sahih. Konsekuensinya Muhammadiyah harus menolak hadis hasan. Harus menolak apa? Hadis hasan. Padahal hadis hasan itu bisa dijadikan apa? Hujah gitu. Majelis Tarjih Jawa Barat sholat Idin itu nggak pakai takbir zawaid. Kenapa? Karena hadisnya dhaif gitu. Dhaif meskipun naik menjadi hasan itu tetap nggak bisa dipakai karena definisi agama di masalah 5 kita yang disebut apa yang merupakan dasar agama itu Al-Qur'an, yang kedua apa? Sunnah as-sahihah. Tapi pendapat Majelis Tarjih Jawa Barat ini Pak, kita bantah pakai kitab Alfiyah Al-Iraqi. Kebetulan saya baca ya kudu tak waca, rugi nek nggawa aku nek ra maca. Alfiyah apa? Al-Iraqi fi ulumil hadis. Jadi kitab mustalah hadis tapi alfiyah. Alfiyah itu 1000 bait, Pak. Jenengan wis ngaji tarjih kudu ilmune tambah, aja mau alfiyah nahwu tok. Alfiyah nahwu paling dasar gitu. Iya kan Pak ya. Alfiyah nahwu siapa? Al-Imam Ibnu Malik. Itu kalamuna lafdun mufidun kastaqim itu. Nah, dalam Alfiyah Iraqi, Alfiyah mustalah apa? Hadis. Di sana dikatakan tentang bicara tentang apa? Kedudukan hadis hasan. Wal fuqaha'u kulluhum yasta'miluh wal ulama'ul jullu minhum yaqbaluh. Semua ahli fikih dan semua ulama itu wal fuqaha'u kulluhum yasta'miluh, dan semua ahli fikih semuanya memakai hadis hasan. Wal ulama'u al jullu minhum yaqbaluh, dan semua ulama menerima apa? Hadis hasan. Wa huwa bi aqsami sahihi mulhaqu hujjiyatan wa in yakun lam yulhaqu. Kata Al-Imam Al-Iraqi ya. Wa huwa, dan dia maksudnya hadis hasan, bi aqsami sahih, termasuk bagian hadis sahih. Mulhaqu dimasukkan bagian hadis sahih. Dalam konteks apa? Hujjiyatan, sebagai dalil. Wa in yakun la yulhaqu, meskipun tetap dibedakan di dalam ilmu hadis itu antara hadis sahih dan hadis hasan. Bedanya apa Pak? Bedanya apa? Bedanya di rumah sakit. Bedanya. Perbedaannya hadis sahih dan hadis hasan itu hanya status pada apa? Kedzobitan perawi. Hadis sahih itu kan syaratnya 5. Yang pertama apa? Ittisalus sanad, sanadnya bersambung dari mukharij yang mengeluarkan hadis sampai Nabi, nggak boleh terputus Pak. Yang kedua itu perawinya adil, yarwihi adlun. Adil itu maksudnya punya integritas moral yang baik, gak tahu bidui, gak tahu apa lagi Pak, menjalankan
kewajiban agama dan seterusnya. Terus perawinya dhobit. Dhobit itu punya kecerdasan secara intelektual. Nah ini yang menjadi perbedaan hadis sahih dan hasan. Kalau sahih itu tamamu dhabti, kecerdasan intelektualnya itu 100%, atau mungkin 75 sampai 100. Tapi kalau hasan itu khafifu dhabti, kecerdasan intelektualnya itu rendah di bawah sahih, tapi tidak sampai dhaif, yang mungkin 50 sampai 75. Tapi kalau di bawah 50 itu dhaif itu. Berarti periwayatannya diragukan. Kenapa? Karena perawinya cacat secara intelektual. Yang keempat itu adamus syudud. Syudud itu menyelisih perawi yang lebih thiqah, lebih kredibel, lebih terpercaya. Nah, saya contohkan ya, hadis syad itu berkaitan itu Pak, ketika tasyahud menggerak-gerakkan. Itu syad itu. Yang mayoritas perawi yang lebih thiqah itu maksudnya menggerakkan, bukan menggerakkan. Maksudnya ngasih isyarat saja. Tidak sampai digoyang-goyang Pak. Itu ke kanan atau ke kiri itu? Goyang kanan atau goyang kiri? Ke atas. Itu kalau madhabnya madhab Maliki yang menggoyang-goyang itu atau menggerak-gerakkan. Kalau di Indonesia ya Hasan itu. Hasan menggoyang-goyang ya. Di pengajaran sholat itu. Dan juga Syekh Al-Albani. Tapi kalau Syekh Utsaimin, Syekh Abdul Wahab bin Bas enggak sama dengan madhab Hambali, cukup ngasih isyarat. Itu hadis syad versi Muhammadiyah Pak, meskipun kalau Syekh Albani ya menganggapnya tidak apa? Syad, anomali. Terus yang kelima itu tidak ada ilah. Ilah itu apa? Cacat. Itu syarat hadis sahih dan perbedaan hadis sahih dengan hasan. Oleh sebab itu kita simpulkan Pak, hadis yang bisa dijadikan hujah di dalam Muhammadiyah yang pertama hadis sahih dan hasan. Dhaif tidak bisa dipakai. Sahih dua. Sahih li dzatihi, sahih li ghairi. Kalau sahih li ghairi itu hasan jumlahnya banyak menjadi sahih, tapi disebut apa? Sahih li ghairi. Hasan dua, hasan li dzatihi, hasan li ghairi. Kalau hasan li ghairi itu dhaif jumlahnya banyak sehingga menjadi hasan, disebut dhaif jumlahnya banyak sehingga menjadi apa? Hasan, disebut hasan li ghairi. Tapi kalau dhaif yang dhaif jiddan sangat lemah itu tidak bisa dijadikan apa? Hujjah. Apalagi maudhu, yaitu palsu. Contohnya ini biar selesai ya. 1 menit cukup. Kita lihat dalam kitab Shalah. Beberapa contoh aplikasi sunnah di dalam Muhammadiyah. Mengucapkan niat usolli. Enggak ada di Muhammadiyah. Kenapa? Enggak ada. Enggak ada hadisnya Pak ya. Ada atau enggak? Enggak ada. Terus Rabbi firli amin. Ada hadisnya atau enggak? Ada Pak, ada. Dengan cek yang punya kitab fikih Islam Sulaiman Rosyid ya Pak. Nanti pulang cek. Punya Pak? Punya yang lainnya? Gak punya ya, boh kitab jenengan opo kok gak duwe kabeh. Fikih Islam Sulaiman Rosyid itu. Di sana disebutkan hadis Wa'il ibn Hujr, kalau Nabi itu sebelum baca amin waladhdallin Rabbi firli amin. Itu ada hadisnya Wa'il ibn Hujr tapi dhaif. HPT kita dulu ada Rabbi firlinya Pak. Tapi enggak disebutkan dalilnya. Saya punya milik saya fotokopian itu kemungkinan HPT 1929. Kemungkinan Pak.
Karena saya fotokopi dari lupa itu. Sampulnya sudah enggak ada. Tapi di kitabus sholahnya itu Rabbi firli amin. HP jenengan sudah enggak ada itu yang Rabbi firli. Terus contoh yang lain misalnya doa di antara dua sujud. Muhammadiyah enggak ada wa'fu anni. Wa'fu anni itu tambahnya Imam Ghazali. Enggak ada hadisnya. Terus sholat laki-laki dengan perempuan sama. Ada yang mengatakan sebagaimana Fathul Mu'in, karena waktu kita saya enggak bisa baca gitu. Di Fathul Mu'in dijelaskan kalau perempuan merapatkan anggota tubuhnya dengan yang lain ketika sujud dan rukuk atau ketika rukuk dan sujud. Ada hadisnya atau enggak? Ada di HPT jilid 1 itu, lihat. Ada hadis Zaid ibnu Abi Habib. Bahwasanya ketika Nabi melewati dua orang perempuan yang sholat, disuruh apa? Mendekapkan anggota tubuhnya dengan yang lainnya. Tapi hadisnya itu mursal. Mursal itu masuk kategori hadis dhaif sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Oleh sebab itu dalam pandangan Muhammadiyah sholat laki-laki dan perempuan sama, sebagaimana kaidah shollu kama ra'aitumuni usolli. Penjelasan ini lebih detail lagi Pak, jenengan bisa lihat di sifat sholat Nabi Syekh Albani di bagian akhir, itu penutupan. Itu dijelaskan laki-laki dengan perempuan kaifiyah sholatnya apa? Sama. Berlaku keumuman shollu kama ra'aitumuni usolli. Mungkin itu saja, enggak ada pertanyaan Pak. Mulai atau takok? Allah mulai. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.